Halo teman, sahabat petani semua. Kita pada kegiatan sore ini ya, lihat-lihat di kebun ya. Ini kita berbagi cerita ya. Yang mana bakal buah alpukat yang saya ya ambil videonya ini. Ini udah memasuki ya kurang lebih sekitar 3 bulan ya. Kita hitung 3 bulan itu dari proses muncul bunga ya. Muncul bunga seperti ini ya, yang saya maksud itu ya, kita hitung ini kan terhitung November. Artinya nanti tinggal ditambah 6 bulan ke depan ini ya, bunga yang baru muncul akan mekar ini ya. Kalaulah dia berproses menjadi pentil menjadi bakal buah sampai bisa petik tua, itu terhitung ya dari bunga yang mekar ini ya 6 bulan. Artinya kalaulah kita hitung 6 bulan, artinya prediksi bunga ini ya, kalau dia bagus berproses sampai bisa petik dua, artinya nanti April atau Mei ya, bisa petik tua ya buahnya. Tapi kalau buah yang satu ini, yang saya maksud yang satu ini ya teman sahabat, yang ini udah terhitung ya 3 bulan ya, yang udah sebesar jempol kaki ini ya. Ini 3 bulan artinya masih ya perlu waktu kurang lebih lah 2,5 bulan atau 3 bulan. Artinya ini Desember pertengahan ya, atau Desember ini yang saya maksud ya, bisa ya, ini bisa petik tua. Seperti itulah ya cerita kita pada sore ya di kebun ya. Perlu saya jelaskan ya, saya berbagi cerita. Ini alpukat ya teman sahabat. Kemarin kita tanam Juni 2022. Artinya ini terhitung hari ini udah November ya, 2024. Artinya ini udah memasuki ya teman sahabat ya, dari tanam kita hitung ya udah 2 tahun ya. Ini November, 2 tahun 4 jalan 5 bulan, karena nanti dia Desember ya genap dia 2 tahun 6 bulan ya, karena kita tanam kemarin Juni 2022 ya. Di Juni 2024 itu artinya dia berusia dari tanam 2 tahun. Karena hari ini ya November ya, Juni ke November ya, kurang lebih sekitar 5 bulan ya. Artinya ya udah masuk ke 2 tahun 5 bulan ya. Nanti Desember dia, pertengahan Desember dia 2 tahun setengah. MDPL ya di kebun kita ini ya. Ini kita berbagi cerita. Kita tidak begitu tinggi-tinggi benar ya, kurang lebih 90 meter dari atas permukaan laut. Ini ya bakal bunga ya, yang sedang akan mekar atau bunga yang baru muncul. Ini teman sahabat ya, lihat ada beberapa ya kumbang, ada juga serangga ini ya. Ini kita biarkan saja, jangan dispray, karena sedikit banyak serangga ini akan membantu proses penyerbukan ya, akan membantu proses penyerbukan. Kenapa? Ya seperti itu. Nanti baru dia udah berproses ya. Contoh model ini ya. Ini yang saya maksud yang kecil ini ya. Ini kalau pentil ya, yang sebesar ini
Ini udah perlu kita spray. Ini harus rutin spray biar dia tetap glowing ya, tidak ya, glowing yang kita maksud itu dia punya buah tidak rusak ya. Model seperti ini ya, harus ya paling tidak kita harus adalah spray dengan insektisida. Jadi ya teman sahabat, kita tetap mempertahankan ya model seperti ini ya. Nanti kan dia akan menjadi seperti ini ya. Ini bunga yang tadi kita sorot itu, dia nanti kurang lebih 1 bulan dari mekar bunga ini akan berproses seperti ini. 1 bulan, perlu waktu 1 bulan dia bisa menjadi pentil sebesar biji lada ini. Artinya ini terhitung, artinya perlu waktu kurang lebih ini masih perlu waktu 4 atau 5 bulan bisa petik tua. Karena alpukat itu ya jujur saja dia bisa petik tua itu ya paling tidak dia dari hitungannya dari bunga itu 6 sampai 7 bulan. Ya 7 bulan juga tidak apa. Karena alpukat itu dia tidak langsung matang di pohon ya teman sahabat. Udah sering sih, udah berulang-ulang kita sampaikan ya. Ini proses ya, pentil yang sedang ya, udah sebesar jempol kaki dewasa ya. Ini ya malah ada penampakan ya buah yang 1 tangkai melebihi 1 ya sampai 3 ya, seperti itu ya. Ini masih perlu waktu kurang lebih ya 2,5 atau 3 bulan ya, pentil yang sebesar jempol kaki itu tadi ya. Ini kita berbagi cerita ya teman ya. Ini rutin ya, kita lakukan mengantisipasi ya gangguan-gangguan ya, kutu kepul atau lalat buah ya yang akan menghinggapi ya, atau sehingga penampilan buah kita tidak begitu mulus. Jadi perlu kita antisipasi ya gangguan-gangguan serangga itu tadi. Ini malah ya teman-teman sahabat ya, ini malah ada juga yang di bawah ini ya. Ini di bawah ini posisinya. Sejauh dia belum menyentuh tanah, ini belum perlulah kita kasih penuas ya, kita angkat. Karena kalau dia dah sampai menyentuh tanah itu tidak bagus. Kalau bisa teman sahabat ya dituas lah ya, karena otomatis dia kelembapannya tinggi, pantat buah ya. Kalau dia menyentuh tanah ya otomatis ya bisa membusuk buahnya, bisa membusuk, dia bisa rekah ya. Ini. Ini cerita kita ya. Kita akan pindah ke pohon yang lainnya ya. Secara keseluruhan tadi udah saya jelaskan ya. Jenis varietas lilin sinko. Ini yang lilin sinka ya. Artinya kalau kita lihat lilin sinka ini setelah dia ada pentil bakal buah ya, ada lagi keluar bunga ya. Ini bertingkat-tingkat juga. Tentu sehingga dia tetap cukup nutrisinya teman sahabat ya. Tentu perlu juga kita perhatikan ya, NPK yang diperlukan tumbuhan itu. Jadi harus rutin juga kita ya aplikasi ya NPK-nya. Karena dia ini udah masuk fase ya, berbunga berbuah. Tentu kita perkayalah unsur-unsur makronya, termasuk fosfat dengan kaliumnya ya. Seperti itu ya. Oke, kita pindah ke ya yang pohon yang lainnya lagi ya. Jadi sehingga kita tidak hanya terfokus kutak-atik di satu pohon ini. Oke ya teman sahabat ya. Kita lanjut ya, pohon yang satu lagi ini ya teman sahabat. Posisi buah sebesar ini hitungannya dari bunga ya kurang lebih ini 2,5 bulan atau 3 bulan ya. Artinya masih memerlukan waktu
ke depan ya, kurang lebih 3 bulan lagi ya, Januari semua pada bisa petik tua. Kalau dia berproses ya, kalau dia berproses sampai bisa petik tua, tidak gugur. Karena yang menentukan dia gugur tidaknya itu ya jujur saja ya, kita paling hanya berusaha ya, teman sahabat. Itu yang bisa menentukan dia gugur tidaknya itu proses alam. Kita sebagai yang membudidayakan ya pasrah dengan proses alam yang akan terjadi ya, teman sahabat ya. Kita serahkan, tentu kita berusaha ya, keperluan nutrisi, apalagi dia ya banyak memerlukan asupan ya, nutrisi untuk keperluan ya, mengisi ya sel-sel buah ini sehingga buah ini matangnya normal ya. Seperti analogi kita ya, balita itu kan ya perlu perhatian serius ya, termasuk nutrisi. Sehingga kalau kita lengkapi nutrisinya, artinya ya tentu demikian juga tumbuhan ya, proses buahnya juga akan lebih baik ya, akan lebih ya sehat ya. Demikian juga kita harus mengantisipasi juga ya gangguan-gangguan serangan yang akan mungkin terjadi ya, mungkin ya. Ini kalau kita lihat ya, di setiap ya ranting apa ini semuanya ada bakal buah ya. Ini saya coba sorot sampai ke atas ya, teman sahabat ya. Ini kita hanya berbagi cerita ya, sehingga dengan ada ya video ini atau tayangan ini memberikan ya motivasi ya kepada teman-teman mungkin yang akan memulai ya, yang akan memulai atau yang udah ada. Seperti inilah, kita harus rutin ya, kita harus rutin ya untuk monitoring, sehingga kita tahu ya, teman sahabat, kita tahu apa yang harus kita lakukan ya. Ini kita rutin ya, 1 minggu paling tidak 1 kali kita spray untuk menghindari ya, untuk menghindari gangguan-gangguan serangga ya. Seperti itu. Sama dengan yang tadi ya. Ini beda, selisih 1 tahun. Ini kita tanam pada 2021 bulan Juni. Artinya ini udah memasuki 3 tahun 5 bulan ya, teman sahabat. Ini pohon ini, ini posisinya mungkin saya perlu ambil ya secara keseluruhan. Ini posisinya ya. Ini dari tanam, teman sahabat ya, pada bulan Juni 2021. Jadi ini pohon udah memasuki ya 3 tahun 5 bulan. Karena Juni kemarin, nanti dia Desember ya. Ini dia berusia ya, dari tanam 3,5 tahun ya. Jadi kalau kita lihat ya, di atas sana juga ada beberapa bakal buah ya. Sepenuhnya kita serahkan ke proses alam, karena proses alam yang membentuk buah ini ya. Yang mana yang tersisa bisa dipanen tua, itulah milik kita ya. Jadi ya seperti itulah ya, kita budidaya ya, namanya kita harus berbudi, berupaya semampu kita ya terhadap ya pohon yang kita budidayakan ya, tanaman yang kita budidayakan. Itu. Ini yang tadi ya, umur 2 tahun 5 bulan. Yang ini berumur ya 3 tahun 5 bulan ya. Karena kita tanam rata-rata pada bulan Juni ya. Ini teman ya, ini kalau teman perhatikan ya, ya mudah-mudahan kameranya masih bisa ya. Terhitung ada ya di setiap
ranting, ujung ranting itu ada bakal buah ya. Sehingga nanti berproses bisa petik tua ya, teman sahabat ya. Artinya ini bisa petik tua, udah saya ulangi lagi nanti Januari ya, Januari prediksi kita atau Desember akhir. Karena alpukat itu jujur saja dia baru enak ya di lidah, enak ya, terasa enak itu kalau betul-betul matang ya. Kalau betul-betul matang ya, saya contohkan ya. Nah, kalau ini dia matang itu tangkainya ini dia ada bercak kecoklatan dan dia punya penampilan kulit luar ini secara fisik penampilannya dia tidak glowing lagi, dia lebih apa namanya ya, lebih seperti agak kasar ya, seperti itu. Jadi mungkin perlu saya lah ya, saya berikan contoh ya, yang perbandingan ya, yang udah bakal buah ya. Oke, kita ke yang bakal buah ya, teman sahabat ya. Yang kita maksud bakal buah itu seperti ini ya. Ini sudah berproses, ini tanda-tanda ya, dia punya penampilan kulit juga udah tidak begitu glowing, udah ada kasar ya. Ini tapi ini masih ya, masih bisa ditahan ya untuk 1-2 bulan ya, masih bisa ditahan sampai Desember. Mungkin Desember nanti ya, atau akhir November ini bisa petik tua. Ini yang besar ini perkiraan kita ya 3,5 ons lah kurang lebih ya, bisa masuk grade A ya. Ya. Yang kita maksud ini ya, tadi itu ya, ini kalau penampilan buah ini udah agak kasar dan dia nanti ada kecoklatan di tangkai sini, artinya menandakan buahnya udah bisa dipetik ya, artinya secara kematangan udah betul tua dan kita meyakini rasanya akan lebih enak ya, oilnya akan terasa, gurihnya ya, seperti itulah alpukat ya. Tapi kalau kita petik belum cukup umur atau masih muda, dia nanti akan kempis di sini, mengeriput, kempis kehitaman ya. Ini nyusut ya, nyusut karena kadar airnya masih tinggi. Tapi kalau kita petik tua, kadar airnya udah matang ya, sehingga betul-betul yang tersisa itu daging, seperti itu ya. Jadi ya kalau bisa teman sahabat ya, kalau beli alpukat itu kalau ada di sini kehitaman, artinya itu masih posisi maaf ya, masih muda ya, mengkerut ya, artinya masih muda ya. Itulah ya, karena yang kita amati seperti itu ya. Ini ya, mungkin nanti ya bisa petik itu, ini akhir ya teman ya. Ya. Ini ada beberapa pohon yang ada ya buah seperti ini, karena tidak semua pohon kita itu rata ada buahnya seperti ini. Karena ini kan ya tergantung alam yang membentuk. Jadi tidak bisa kita samakan semuanya berbuah ya, semuanya sama ya. Ada yang bagus ya, ada yang berbuah agak banyak ya, mulus. Ada juga yang ya agak-agak kecil ya, biasalah kan, namanya bukan pabrikan. Ini yang membentuk adalah alam. Alam ya, ketergantungan juga ya, ada hubungannya dengan ciptaan yang Sang Maha Kuasa ya, atas bumi ya, artinya ya ini seperti itu ya teman sahabat ya. Minta maaf ya, sorry pada kesempatan sore ini ya, kita tidak bisa langsung tampil karena kita juga yang kamera ya, kita juga yang sebagai penyampaian
ceritanya ya, ya kita juga yang cerita ya, yang menerangkan, karena biasa kamera yang kita bawa itu anak hari ini dia dibilang capek. Jadi pas kita di lapangan ya tidak ada salahnya juga ya, saya ya posting-posting ya seperti ini, berbagi cerita namanya ya, teman sahabat ya. Seperti itu. Ini juga bertingkat-tingkat ya. Ini ada yang kecil-kecil nih. Mudah-mudahan kameranya jelas ya. Ini ada yang kecil ya. Ini ya seperti itulah alpukat ya. Ini ada yang kecil-kecil, ini masih ada juga yang sebesar di atas. Ya. Ada, jadi ya seperti itulah alpukat ya. Ya bertingkat-tingkat. Ada yang bakal buahnya udah lumayan besar. Ada yang baru muncul bunga juga itu. Di atas sana ada yang ya bakal buah ya. Jadi ya teman sahabat ya, kita tidak ada kameraman, kita tidak ada yang mengamera ya, teman sahabat ya, minta maaf pada postingan saat ini tidak ada yang mengamera. Jadi kita hanya menampilkan ya keadaan di kebun ya, perkembangan ya, perkembangan kebun kita atau buah yang udah ada ini. Ini cerita kita ya. Sehingga dengan cerita ini ya, mungkin ada teman-teman yang akan berminat untuk budidaya ya. Ya silahkan ya, ini pengalaman kita di lapangan ya. Semoga bisa menginspirasi ya, bisa menjadi rujukan ya. Ini saya coba ya, balikan ya kameranya ya, teman sahabat ya, saya coba, semoga bisa. Seperti itu ya teman sahabat ya, kegiatan kita di kebun ya. Ini teman sahabat ya. Jadi karena ini keterbatasan kita sore ini, kita juga yang kamera ya. Semoga ya pengambilan kameranya ya baik ya. Ini pohon sama dengan yang tadi ya, 3 tahun 5 bulan ya, 3 tahun 5 bulan dari kita hitung dari tanam. Sama MDPL 90 meter dari permukaan laut. Oke ya teman-teman ya, kalau memang ada yang mungkin teman-teman mau tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Tentu jangan lupa di like ya, dibagi, di share. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Ini cerita kita. Terus yang tidak kalah pentingnya ya teman sahabat ya, di subscribe ya, dan dibunyikan lonceng notifikasi. Karena dengan teman-teman mensubscribe dan membunyikan lonceng notifikasi, teman-teman udah mensupport, udah mendukung ya untuk channel Alpukate Farm bisa berkembang ya, bisa eksis ya, sama dengan channel-channel YouTube yang lainnya ya. Demikian juga dengan teman-teman membunyikan loncengnya, artinya teman-teman begitu kita ada tayangan-tayangan terbaru dari channel Alpukate Farm, tentu teman-teman bisa mengikuti karena ada pemberitahuan dari YouTube bahwa channel kita ada tayangan-tayangan terbaru. Oke, itu ya teman sahabat, tetap semangat, salam sehat semuanya, selamat Gumare, selamat sore ya, sampai ketemu lagi di tayangan-tayangan berikutnya.